Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini, di mana pada saat ini saya akan membahas mengenai binary option yang dijalankan oleh Binomo, FBS, Olimtrade, dan IQ Option. Sebelum itu, kita akan lihat dulu atau kita flashback terlebih dahulu beberapa bulan sebelumnya, yang mana orang sering melihat iklan di YouTube kebanyakan. Di situ ada iklan yang diperankan seolah-olah oleh trader yang bernama Budi Setiawan. Padahal tokoh ini adalah tokoh fiktif dengan model rambut yang agak nyentrik gitu ya. Padahal tokoh ini bukan trader yang sesungguhnya. Malah dia sebenarnya cuman kos rumah di Bali dengan harga beberapa ratus ribu rupiah saja per bulan. Tetapi di iklan itu dia memerankan sebagai seorang trader bernama Budi Setiawan yang berkata bahwa dia bisa memenangkan trading di Binomo $1.000 sehari. Dan dia juga mengajak orang-orang karena orang-orang juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menang $1.000 per hari. Nah, Budi Setiawan ini menawarkan bahwa $1.000 sehari itu bisa didapatkan tanpa harus meninggalkan rumah dengan hanya melakukan kegiatan jual beli melalui Binomo. Nah, sebelum kita masuk mengenai Binomo dan juga FBS, Olimtrade, dan IQ Option yang banyak diminta oleh teman-teman, mari kita bahas dulu mengenai yang namanya binary option. Nah, binary option adalah suatu instrumen investasi, padahal saya tidak terlalu suka dengan kata-kata instrumen investasi karena binary option itu bukanlah investasi. Tapi oke lah, kita pakai orang yang sudah sebutkan di luar sana. Adalah suatu instrumen yang sangat-sangat beresiko tinggi, meskipun penghasilannya juga bisa tinggi sekali. Tapi jangan lupa, resiko kekalahannya juga sangat tinggi sekali. Nah, makhluk seperti apakah sebenarnya binary option ini? Sampai-sampai FBI melarang dan memberikan peringatan mengenai binary option ini. Tentu sesuatu hal yang serius, sampai FBI saja memberikan peringatan keras kepada masyarakat di Amerika. Kalau kita search binary option di Google, kita akan menemukan sekitar 150 jutaan lebih pencarian dengan menggunakan kata binary option ini. Artinya kata binary option ini cukup populer. Nah, sistem perdagangan ini melekat dengan embel-embel investasi yang menjanjikan keuntungan dan mendapatkan uang dengan mudah. Tapi bagaimana sebenarnya kenyataannya? Mengutip situs resmi FBI yang menyatakan bahwa binary option adalah suatu kontrak terhadap suatu aset, baik itu saham, forex, emas, atau komoditi lainnya, yang keuntungannya didasarkan pada opsi naik atau turun, ya atau tidak. Artinya ini tidak berbeda dengan tebak-tebakan besar atau kecil, ganjil atau genap, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan trading saham, forex, dan lain-lainnya, emas, binary option ini tidak memberikan kesempatan bagi trader untuk benar-benar membeli barangnya atau sahamnya atau forexnya. Nah, di sini yang dilakukan adalah dia hanya bertaruh apakah harganya akan naik atau akan turun. Nah, aktivitas yang dilakukan melalui broker-broker yang menawarkan binary option ini seperti Binomo, FBS, Olimtrade, dan IQ Option sebenarnya bukanlah trading. Sebentar saya akan jelaskan kenapa saya tidak suka dikatakan kalau binary option itu disebut aktivitas trading. Trading adalah suatu aktivitas jual beli, dan orang yang melakukan aktivitas itu disebut trader. Oke, jadi trading aktivitas jual beli dan yang melakukan namanya trader. Artinya ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Contoh lah, kita ambil contoh orang jual beli saham
atau jual beli cryptocurrency. Nah, dengan jual beli ini orang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kita ambil contoh. Misalnya jual beli saham. Saya beli saham A di harga 2.000. Beberapa hari kemudian menjadi 2.300. Artinya dari 2.000 naik ke 2.300 itu ada keuntungan 15%. Jadi kalau saya putuskan untuk jual hari ini di 2.300 yang mana sebelumnya saya beli maksud saya hanya dengan 2.000, saya akan dapat keuntungan 15%. Nah, kebalikannya, ketika saya beli di 2.000 beberapa hari sebelumnya, hari ini misalnya tinggal 1.800 dan saya butuh uang dan saya jual, artinya saya menderita kerugian 10%. Nah, inilah yang dinamakan aktivitas jual beli. Barangnya kita beli dengan harga murah, kita jual dengan harga tinggi, kita untung. Kita beli pada saat harganya tinggi dan kita jual pada saat harganya murah, ketika kita butuh uang atau apapun alasannya, ya kita rugi. Disinilah yang namanya trading, jual beli. Ini konsep umum dan pelakunya adalah trader. Nah, lalu apa bedanya dengan aktivitas binary option seperti yang dilakukan melalui broker seperti Binomo, FBS, Olim Trade, dan IQ Option? Nah, kenapa aktivitasnya saya sebut tidak cocok disebut trading? Begini jawabannya. Sederhana sekali. Di aplikasi-aplikasi itu tidak ada aktivitas jual beli aset finansial. Dan tidak ada aktivitas memiliki atau menyimpan aset finansialnya. Kalau tadi sahamnya kita beli, kita simpan, walaupun bentuknya tidak fisik lagi sekarang, bentuknya elektronik, tapi kita simpan, sewaktu-waktu bisa kita jual lagi kalau kita perlu. Untuk mengambil keuntungan atau kalau kita perlu uang banget, lagi turun, ya kita rugi. Tetapi yang aktivitas terjadi di broker-broker yang menawarkan binary option seperti Binomo, FBS, Olim Trade, dan IQ Option, itu kita tidak menyimpan atau kemudian menjualnya, enggak. Yang dilakukan di situ adalah kita beli, tetapi sebenarnya bukan beli sebenarnya. Yang kita lakukan di situ adalah kita melakukan suatu option, apakah pasangan lah sebut aja begitu, apakah sesuatu mata uang sebut saja akan naik atau akan turun. Nah, mari kita telaah dari kata-katanya. Binary option. Binary itu artinya dua, option artinya pilihan. Jadi binary option adalah suatu aktivitas yang di dalamnya hanya ada dua pilihan. Seperti kita melempar mata uang, kita tebak apakah keluar angka atau keluar gambar. Nah, kemudian sama aja kita menebak apakah sebentar lagi mobil yang akan lewat belakangnya itu genap atau ganjil. Itu bisa dibuat sebagai taruhan. Atau judi bola. Yang menang tim A atau tim B. Atau nanti tim A itu jumlah golnya ganjil atau genap. Nah, pilihannya cuma dua. Nah, menarik di sini. Nah, di aplikasi-aplikasi seperti ini, contoh yang paling banyak dilakukan, kita diminta menebak pergerakan mata uang asing dalam durasi tertentu. Contoh, kita diminta menebak pergerakan mata uang US dollar terhadap euro dalam waktu misal 3 menit ke depan. Nah, katakanlah kita menebak US dollar akan naik terhadap euro dalam waktu 3 menit ke depan. Nah, jika di akhir waktu yang sudah ditetapkan itu ternyata US dollar benar-benar naik terhadap euro berapapun besarnya, maka kita akan dapat keuntungan atau sebut saja taruhan kita dibayar 80%. Oke? Nah, tetapi jika US dollar itu ternyata turun terhadap euro berapapun besarnya, kita akan kehilangan 100% dari uang yang kita pertaruhkan. Ini menarik ya. Ludes tidak bersisa kalau seluruh uang kita pertaruhkan di situ, begitu kalah 100% langsung diambil. Tapi kalau menang cuman dibayar sekitar 80%, tergantung brokernya. Nah, jadi artinya di sini kita bisa menang besar, win big, atau kalah seluruhnya, lose everything. Jadi konsekuensi bermain ini adalah win big atau lose everything. Menang besar atau ludes semuanya. Oke? Nah, jadi inilah bedanya aktivitas trading yang sesungguhnya dengan aktivitas yang namanya binary option. Nah,
Jadi jelas sekali lagi, binary option tidak tepat disebut sebagai aktivitas trading karena tidak ada barang yang diperjualbelikan, hanya tebak-tebakan. Dan pelakunya tentu bukan trader. Mohon maaf kalau istilah saya, pelakunya adalah penjudi. Oke? Binary option juga bukan investasi karena tidak ada aset yang dibeli, disimpan dan untuk kemudian dijual, tidak ada. Dan itu hanya dalam waktu singkat, menang atau kalah. Jadi benar-benar binary option ini sesuatu aktivitas yang very high risk dan very high return dan juga very high loss. Oke, kita bisa dapat keuntungan sekitar 80% dalam beberapa menit saja kalau kita benar atau kita menang. Tapi kita bisa kalah 100% juga modal kita dalam waktu beberapa menit. Oleh karena itu, orang banyak melakukan yang namanya teknik kompensasi. Seperti kita bisa lihat di sini. Nah, teknik kompensasi di sini yang banyak digunakan oleh para petaruh atau para penjudi. Nah, ini juga bisa digunakan di dalam permainan binary option. Ambil contoh. Misalnya di sesi pertama, seorang bertaruh dengan 1 juta. Kemudian jika dia kalah, dia melipat gandakan uangnya 2,5 kali menjadi 2,5 juta. Kalau dia kalah lagi, dia gandakan lagi 2,5 kali lagi menjadi 6.250.000. Jika dia kalah lagi, dia gandakan lagi 2,5 kali menjadi 15.625.000 dan seterusnya. Kenapa dilakukan itu? Asumsinya, kalau suatu waktu setelah kita kalah berturut-turut dan sewaktu-waktu kita menang saja, maka kekalahan-kekalahan sebelumnya bisa dikompensasi, dikembalikan. Tetapi masalahnya kalau terjadi kemenangan. Kalau kita kalah terus bagaimana? Ya habislah uangnya. Oke? Jadi tidak heran kalau ada yang berkata, saya menang kok di binary option. Ya ada. Pasti ada yang menang. Nah, ini orang-orang yang petaruh yang mungkin uangnya banyak sekali. Yang dia lakukan teknik kompensasi, digulung istilahnya uangnya. Dilipat gandakan 2,5 kali. Dia dari uang yang besar, dia mulai kecil, sekali menang, kemudian dia selesai. Nah, tapi itu pun belum tentu bisa berlaku demikian, karena mental penjudi yang biasanya itu panasan. Kalau dia sudah menang, dia bertaruh lagi, akhirnya ludes lah biasanya dalam 1 hari. Tapi tetap saja ada yang menang, jadi tidak heran. Nah, jadi dengan kata lain, setelah kita tahu bahwa binary option itu tidak lain adalah suatu aktivitas tebak-tebakan, ya seperti judi bola. Oke, jadi bukan trading. Nah, lebih tepatnya lagi kita bisa cek sebenarnya status-status dari broker-broker tadi seperti Binomo, FBS, Olimtrade, dan IQ Option di sebuah situs yang bernama www.wikifx.com. www.wikifx.com. Di situ Anda bisa lihat status masing-masing broker tadi. Contoh kita lihat Binomo. Binomo ini skornya kecil, 1, sekian. Kita lihat lagi FBS. Sama, kecil, 1, sekian. Kita lihat lagi Olimtrade. Juga 1, sekian. IQ Option, 1, sekian. Di situ kita bisa lihat ternyata dari wikifx.com ini status lisensinya bagaimana, apakah dia patut dicurigai atau tidak, dan seterusnya. Skor yang kecil seperti cuma 1, sekian menyatakan bahwa broker ini mohon maaf jelek. Kalau broker yang bagus itu angkanya di atas 6. Bisa 6, bisa 7, bisa 8 dan seterusnya. Nah, jadi biasanya broker-broker seperti ini mendaftarkan bisnisnya di negara-negara yang hukumnya dan aturan perpajakannya tidak ketat. Di mana itu? Biasanya di negara-negara Afrika kecil atau negara-negara kecil di Mikronesia, Polinesia, dan seterusnya. Nah, bagaimana halnya dengan di Indonesia? Tentu broker-broker ini tidak mendapatkan izin dari Bapepti. Bapepti adalah suatu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, di mana broker-broker seperti itu diatur. Jika dia tidak mendapatkan izin atau lisensi dari Bapepti, maka pada dasarnya broker itu ilegal. Pak, tapi kenapa banyak orang yang bisa ya melakukan transaksi binary option ini dengan trader-trader seperti itu? Ya bisa aja lah, karena dia melakukannya itu dari luar negeri. Tapi sebagai catatan, Binomo misalnya sudah berkali-kali diblokir situsnya oleh Kominfo.
Nah, tapi pintarnya Binomo ini dia ganti lagi nama dengan lain, seperti kucing-kucingan, ditutup lagi, dia ganti lagi dengan yang lain. Oke? Nah, Pak, tapi itu juga dia bisa pasang iklan kok di Indonesia. Oh, jangan heran. Mungkin di video saya ini tadi Anda lihat iklan broker-broker yang saya sebutkan. Tapi saya tidak bisa melarang YouTube untuk menaruh iklan itu di video saya kan. Nah, begitu juga iklan yang broker tadi, yang Binomo, yang menjanjikan keuntungan $1.000 per hari, Budi Setiawan. Kok bisa iklannya ini dan dia bisa memakai aktor, bukan aktor lah di sini karena dia bukan aktor sebenarnya, Indonesia. Ya bisa saja. Pak, tapi juga itu diliput loh Pak di beberapa media. Nah itu sama seperti halnya Like App yang saya pernah singgung sebelumnya. Ya sudah saja dia berikan aja press release bahwa ini ada trading, disebutnya trading sama trading baru yang lebih menguntungkan. Ya disambutlah sama media-media, dimuat di media itu. Tetapi pemuatan berita mereka di media itu bukan berarti bisnisnya itu legitimate. Kenapa bisa? Ya bisa lah, itu bukan suatu hal yang aneh. Jadi jangan sekali-sekali mereferensikan peliputan suatu bisnis di media sudah menjamin bahwa bisnisnya sudah baik. Enggak. Media bebas saja meliput. Kecuali kalau media itu mempromosikan bahwa ini adalah bisnis yang baik. Nah, itu medianya salah. Tapi kalau dia hanya meliput, memperkenalkan ini ada bisnis baru, ya dia nggak salah, namanya berita. Oke? Nah, jadi oleh karena itu, karena Binomo, FBS, Olim Trade, dan IQ Option tidak diberikan izin oleh Bapepti untuk beroperasi di Indonesia, jelas mereka ilegal. Tetapi mungkin saja mereka legal di negara-negara lain. Sama seperti halnya kasino, ya ilegal lah di Indonesia, tetapi legal di Singapura, di Makau, dan di negara-negara lain. Oke? Nah, Bapepti menganggap aplikasi-aplikasi binary option seperti ini melakukan kegiatan perdagangan yang manipulatif dengan menjanjikan keuntungan dengan imbal hasil yang pasti atau fixed return setiap harinya tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai resiko dari kegiatan binary option tersebut. Nah, pada beberapa kasus, kegiatan binary option itu justru dimanipulasi oleh penyedia platform dari broker ini, misalnya pengaturan tenggat waktu yang terlalu singkat atau kesepakatan soal harga yang mudah diatur oleh mereka sehingga Anda dibuat tidak bisa memenangkan pertaruhan tersebut. Lebih baik Anda main judi bola yang Anda bisa tonton melalui TV Anda, kalaupun ada kemungkinan pengaturan skor tidak sedemikian mudah. Oke? Nah, tidak berhenti di situ. Meskipun Anda misalnya memenangkan pertaruhan binary option di broker tertentu, tetap saja bisa dimanipulasi. Bagaimana caranya? Banyak testimoni daripada orang-orang yang melakukan binary option di broker-broker seperti ini. Mereka sudah menang, tetapi broker-broker ini menyulitkan mereka untuk menarik uangnya. Hati-hati. Nah, oleh karena itu, apa sarannya untuk Anda yang baru pemula, yang baru mau melakukan trading seperti ini? Walaupun di awal saya katakan saya tidak suka kalau ini disebut trading. Ya Anda ceklah di situs Bapepti, OJK, apakah bisnis ini terdaftar atau tidak. Nah, resiko melakukan binary option ini sangat tinggi karena Anda berjudi dengan ketidakpastian. Itulah mengapa dari awal dan seterusnya saya katakan ini lebih tepat dikatakan permainan judi ketimbang investasi atau trading. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebelum melakukan apapun namanya, kita harus rasional, kita harus terus mengecek. Nah, salah satu manfaat atau tujuan dari channel saya adalah memberikan edukasi hal-hal seperti ini. Sehingga kita bisa belajar melihat sebuah fenomena atau suatu tawaran bisnis. Ditambah lagi, kita terus mencari informasi-informasi mengenai investasi yang terkait. Semakin banyak masukan, semakin banyak pertimbangan, maka barulah kita menentukan. Jangan sampai nafsu ingin cepat kaya kita justru membuat kita berpikir tidak bijak. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan binary option. Saya
sama sekali tidak menyarankan Anda untuk bermain binary option ini. Kecuali kalau memang Anda mau berjudi, silakan. Kegiatan ini terus terang ilegal di Indonesia, tetapi legal di negara-negara lain. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, kasino. Yang ilegal di Indonesia tapi legal di negara lain. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Demikian tips dari saya. Terima kasih.